Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yolanda Mutiara dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111055. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan, di mana materi tersebut berjudul Memimpin Perubahan dan Inovasi. Nah, jenis perubahan dalam tim dan organisasi yaitu ada peran atau sikap, di mana pendekatan yang berpusat pada sikap, perubahan sikap, dan nilai-nilai dengan daya tarik serta budaya. Nah, pendekatan yang berpusat pada peran yaitu mengatur ulang alur kerja, mendesain ulang pekerjaan, dan mengubah prosedur. Sedangkan dari teknologi yaitu ada proses, metode, dan peralatan kerja. Nah, kalau dari strateginya yaitu ada pengenalan produk baru dan memasukin pasar baru. Nah, untuk dari sisi ekonomi atau manusianya yaitu perampingan atau biasa kita sebut dengan downsizing, restrukturalisasi atau bisa kita sebut dengan restructuring. Nah, selanjutnya mengubah proses nih. Tahapan dalam proses perubahan yaitu model medan kekuatan Lewin 1951. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu unphrasing, di mana sadarilah cara-cara lama dalam melakukan sesuatu tidak lagi memadai. Yang kedua yaitu ada changing, di mana carilah cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Pilih pendekatan yang menjanjikan. Dan yang terakhir ada rephrasing, di mana pendekatan baru dan ditetapkan. Tahapan reaksi terhadap perubahan menurut Lazarus 1991. Yang paling bawah ini ada penyangkalan atau biasa kita sebut dengan denial. Yang kedua ada amarah atau biasa kita sebut dengan langer. Selanjutnya ada duka atau biasa kita sebut dengan mourning. Dan yang paling atas nih yaitu ada adaptasi atau biasa kita sebut dengan adaptation. Alasan menerima atau menolak perubahan. Yang pertama, perubahan yang diusulkan tidak perlu dilakukan. Yang kedua, perubahan yang diusulkan tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga, perubahan yang diusulkan tidak efektif dari segi biaya. Yang keempat, perubahan tersebut akan menimbulkan kerugian pribadi. Yang kelima yaitu perubahan yang diusulkan tidak sejalan dengan nilai-nilai. Yang keenam yaitu pemimpin tidak dipercaya. Yang ketujuh yaitu sinisme organisasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir yaitu alasan alternatif untuk penolakan. Nah, untuk menerapkan perubahan, kita bisa melakukan hal-hal berikut, yaitu tentukan yang harus diubah. Apa yang harus diubah nih? Misalkan dari sisi kinerjanya, atau sisi keuangan, atau sisi peraturan dan lain-lain, gitu. Nah, selanjutnya itu memahami dinamika sistem. Bagaimana nih sistem yang akan kita gunakan untuk kedepannya itu bagaimana? Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar. Dan yang terakhir yaitu kecepatan dan urutan perubahan. Pedoman menerapkan perubahan besar. Yang pertama yaitu ciptakan rasa urgensi mengenai perubahan, perlunya perubahan. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan visi yang jelas tentang manfaat yang akan diperoleh. Yang selanjutnya yaitu identifikasi kemungkinan pendukung, penentang, dan alasan penolakannya. Selanjutnya ada bangun koalisasi yang luas untuk mendukung perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu gunakan gugus tugas untuk memandu implementasi perubahan. Selanjutnya yaitu memperdayakan orang-orang yang kompeten untuk membantu merencanakan dan melaksanakan perubahan. Yang selanjutnya yaitu buat perubahan dramatis dan simbolis yang memengaruhi pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu persiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan dengan menjelaskan dampaknya terhadap mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu orang mengatasi stres dan kesulitan akibat perubahan besar tersebut.
Nah, yang selanjutnya yaitu pantau kemajuan perubahan dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan kita menunjukkan optimisme serta komitmen berkelanjutan terhadap perubahan tersebut. Bagaimana sih visi mempengaruhi perubahan? Nah, itu tergantung dengan karakteristik yang diinginkan untuk sebuah visi. Sebuah visi diharuskan simple dan realistis, di mana menggambarkan masa depan yang kita inginkan. Nah, untuk elemen of a vision-nya yaitu ada pernyataan nilai dari slogan, tujuan strategis, tujuan proyek, dan penelitian tentang efek penglihatan. Pembelajaran dan inovasi kolektif yaitu menciptakan pengetahuan baru secara internal, di mana Departemen R&D sponsor atau juara yang akan mengarahkan ide baru melalui proses peninjauan dan persetujuan dalam organisasi. Nah, biasanya proses sistematis untuk meninjau dan menilai ke ide arah baru. Nah, selanjutnya yaitu perolehan pengetahuan baru secara eksternal atau biasa disebut dengan benchmarking atau ATM, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Nah, selanjutnya yaitu mengintegrasikan proses pembelajaran eksplorasi dan eksploitasi, di mana biasanya eksplorasi melibatkan pembelajaran bagaimana melakukan perbaikan terhadap produk maupun layanan yang ada. Nih, semakin banyak dan sering perusahaan sukses mengembangkan produk dan jasanya, baru eksplorasi secara bersamaan dengan menghasilkan produk dan jasa lama dengan lebih efisien eksploitasi. Selanjutnya ada difusi dan penerapan pengetahuan, di mana pengetahuan atau ide atau inovasi disebarkan dari suatu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Nah, biasanya itu berupa seminar dan workshop dapat menjadi alat untuk menyebarkan suatu pengetahuan baru di suatu perusahaan. Yang terakhir ada organisasi dan pembelajaran. Nah, untuk pedoman peningkatan dan pembelajaran inovasi itu memiliki pedomannya sendiri, yang diantara lain yaitu merekrut orang-orang berbakat, kreatif, dan memberdayakan mereka untuk berinovasi, mendorong apresiasi terhadap fleksibilitas dan inovasi, mendorong dan memfasilitasi pembelajaran oleh individu dan tim, membantu orang meningkatkan model mental mereka, mengevaluasi ide-ide baru dengan eksperimen skala kecil, memanfaatkan pembelajaran dari kejutan dan kegagalan, mendorong dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide mereka, melestarikan pembelajaran masa lalu dan memastikan penggunaan pengetahuan yang relevan secara berkelanjutan, menetapkan tujuan inovasi dan menghargai perilaku wirausaha. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.